Shalom kekasih Kristus. Hari ini apapun yang telah kita kerjakan dan mungkin belum terlihat hasilnya, hendaknya jangan menjadi lemah, tetap semangat. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, apapun yang dialami, tetaplah berdoa dan kita tingkatkan terus apa yang telah dilakukan. Percayalah, Tuhan memberikan hasil yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu kalau kesempatan malam ini firman-Mu dapat kami dengarkan melalui renungan ini Tuhan. Hendaknya Engkau berbicara melalui hamba-Mu sehingga firman Tuhan ini sungguh memberikan kekuatan dan pertumbuhan di dalam iman percaya kami. Tuhan, bahwa kami menjadi pribadi-pribadi yang kokoh dan kuat dalam menjalani kehidupan yang kami harus lalui Tuhan. Terlebih ketika kami memiliki impian yang harus kami raih. Jangan biarkan kami berpangku tangan untuk meraihnya, melainkan untuk senantiasa bekerja lebih keras lagi, berdoa lebih rajin lagi, sehingga impian itu terwujud dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema meraih dengan kerja keras. Firman Tuhan terdapat dalam Efesus 4 ayat 28, demikian firman-Nya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kekasih Kristus, kita tahu bahwa harapan adalah suatu impian dan tentunya impian dari sebuah harapan ingin menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan dari sebuah harapan yang kita impikan bukan sesuatu yang mudah, apalagi yang kita harapkan sesuatu yang sangat tinggi. Memang bukan sesuatu yang dilarang dan itu sah-sah saja, tetapi untuk menjangkaunya harus diimbangi dengan kerja keras dalam meraihnya. Berbicara kerja keras sesungguhnya merupakan bagian dari hidup yang hendaknya dikerjakan manusia untuk dapat bertahan. Kita tahu bahwa kehidupan semakin sulit, namun bukan berarti kita menyerah dan putus asa di saat persoalan yang masih ada saja menumpuk dan kesedihan masih terus berujung kepada tidak adanya kebahagiaan. Kekasih, untuk mencukupi kebutuhan hidup dan meraih harapan yang kita impikan, tentunya dalam meraih semua itu kita hendaknya melakukan dengan kerja keras. Hal ini kita lakukan agar menjadi berkat. Terlebih kita sebagai anak Tuhan hendaknya kita dapat menjadi contoh bagi sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Sikap seperti inilah yang kita lakukan. Sebagaimana Rasul Paulus sampaikan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 7-8. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan orang menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bila kita memiliki impian atau cita-cita sebagai harapan untuk kita raih dan kita tanpa melakukan kerja keras, maka hal tersebut tak akan pernah mungkin terwujud. Jadi janganlah pernah malas untuk melakukannya, karena itu sebagai sebuah perjuangan. Kekasih, bila kita melihat di zaman sekarang yang hampir semua orang menginginkan apa yang dikehendakinya serba cepat atau instan. Demikian juga dengan orang-orang yang memiliki impian tinggi, menghendaki impiannya segera terwujud, namun tak mau berusaha atau melakukan tindakan dalam mewujudkan impiannya. Contoh, ingin cepat naik gaji dan karir di tempat pekerjaannya, sementara melakukan pekerjaan selalu hitung-hitungan, bahkan cenderung melakukannya asal-asalan. Ingin juara kelas tetapi tidak mau belajar, ingin kaya tetapi malas bekerja. Tuhan tidak menyukai sikap seperti ini. Tuhan menekankan kita untuk meraih harapan dengan bekerja keras bila ingin impian tersebut menjadi nyata. Satu hal utama yang membedakan antara orang sukses dan orang berhasil adalah kerja keras. Seorang yang bekerja keras tentu akan berhasil, namun orang yang hanya malas-malasan tak akan pernah memiliki apa-apa. Kekasih, sesungguhnya firman Tuhan mengumpamakan kita sebagai seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasilnya. Tercatat dalam 2 Timotius 2 ayat 6. Kekasih Kristus, tentunya kita yang hidup di dunia
dan yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan pastinya mengajarkan dan mengarahkan kita agar kita bekerja keras. Bukan untuk hidup bermalas-malasan sekalipun kita umat Tuhan yang menyediakan keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Memang firman Tuhan mengatakan demikian, bukan berarti kita tidak bekerja dan hanya bermanja-manja dengan Tuhan. Tetapi kita harus berjuang keras dalam segala hal, termasuk bila ingin menggapai harapan dan impian. Agar harapan dan impian tercapai tentunya bukan hanya dengan kerja keras, tetapi hendaknya dan jangan melupakan untuk selalu iringi dengan doa. Sebab doa bagi orang Kristen diumpamakan nafas yang memberikan kehidupan dan itu tidak boleh dilewatkan karena itu sumber yang dapat memberi hidup. Kekasih, hidup yang kita jalani harus mampu berusaha sekuat tenaga. Percayalah, bila kita melakukan kerja keras dan penuh pengorbanan, pasti tidak akan mengecewakan. Namun, bila kita melakukan dengan cara asal-asalan dan memilih untuk bermalas-malasan, apalagi membuang-buang waktu dengan percuma, bahkan tak melakukan apapun, hal ini dapat dipastikan kita bukan orang yang produktif sehingga tidak ada sesuatu yang baik untuk dapat dihasilkan. Untuk diingat oleh setiap kita yaitu mendekatkan diri pada Tuhan dan minta agar Tuhan memberikan kekuatan untuk kita dapat bekerja keras. Karena dengan setiap kita melakukan usaha, percayalah tidak pernah lepas campur tangan Tuhan sehingga memberikan yang terbaik bagi kita. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, di mana firman-Mu sungguh memberkati kehidupan kami. Rohani kami menjadi dibaharui, dikuatkan, agar kami terus berupaya untuk meraih apa yang menjadi impian dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk tidak memakan roti dengan percuma, tetapi berusaha dengan jerih payah siang dan malam, supaya jangan menjadi satu beban bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih buat apa yang Tuhan ingatkan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dapat meraih apa yang kami impikan dengan berusaha kerja keras, bukan hanya berpangku tangan serta bermalas-malasan. Tuhan, pimpin kami, mampukan kami untuk kami melangkah dan tuntun senantiasa untuk kami dapat melakukannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.